At-Tafifin ya? Sudah, At-Tafifin nabung ya? Terakhir At-Tafifin ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Inna sesungguhnya alladzina mereka yang ajramu telah durhaka. Kamu
telah ada mereka itu minalladzina amanu, dari mereka yang telah beriman, yadhakun, mereka mentertawakan. Orang yang durhaka itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Sebab si durhaka melihat orang yang beriman tidak lepas seleranya, terkungkung nafsunya, tidak mau berbuat sekehendak hati dalam hidupnya. Terlalu banyak larangan ini dan itu. Dalam kehidupan dunia ini, orang yang beriman itu memang hidupnya diatur. Hidupnya itu diatur. Maka ketika aturan itu diikuti secara disiplin, yang terjadi adalah banyaknya larangan-larangan. Banyaknya larangan-larangan yang kemudian larangan-larangan itu seolah menjadi belenggu kebebasan bagi seseorang. Dan adanya perintah-perintah yang mesti ditunaikan, yang itu dianggap sebagai beban, yang bikin ruwet, ribet, jelimet, mumet bagi yang mengerjakan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, menyeleweng, orang-orang durhaka, melihat orang yang beriman itu melihat orang yang beriman itu dalam kungkungan, dalam batasan-batasan. Sehingga ada pepatah, inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kufar. Ada untaian bahwa dunia ini menjadi penjara bagi orang yang beriman, tetapi dunia ini menjadi surga bagi orang yang kafir. Makanya banyak pantangan yang mesti kita perhatikan. Kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita berusaha, kapan kita berdoa, kapan kita ibadah. Sebagai orang yang beriman, semua sudah diatur, semua sudah ditentukan. Tidak boleh kardi. Apa kardi itu? Karena tibi. Ya Jong ya, siapa ya? Siapa ini namanya? Riz? Nah, mana Sofyan? Tidak kelihatan. Oh, pulang. Jadi banyak pantangan yang mesti diindahkan, yang diperhatikan, kemudian aturan itu diikuti. Ya, kapan waktunya makan, dan ketika makan itu bagaimana? Antara orang-orang yang durhaka dengan orang-orang beriman itu berbeda. Ya. Berbeda. Keimanan menuntut orang itu tunduk dan patuh dengan ketentuan Tuhannya. Ya. Walau terlelap, sulit untuk bangun, tapi kalau sudah ada panggilan hayya 'alas shalah, mau tidak mau dia harus tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia harus bergegas meninggalkan pembaringannya, menjauhi tempat tidurnya untuk menunaikan ibadah, kemudian berdoa kepada Tuhan dengan penuh rasa takut dan berharap, takut menjadi orang yang tidak mendapat rahmat kasih sayangnya, berharap untuk mendapatkan tempat yang dijanjikan dengan penuh kenikmatan. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang
ajromu yang biasa durhaka, santai-santai saja. Ya. Walau sudah matahari hendak terbit, ya, belum sholat subuh, santai-santai saja. Itu kalau orang yang cenderung durhaka. Wa mimma razaqnahum yanfikun, orang yang beriman itu sebagian dari rizki yang ia terima itu digunakan untuk membelanjai, membiayai terhadap kepentingan umat, kemaslahatan umat, untuk fi sabilillah. Sehingga meski dapat sedikit, dia masih sempat untuk bersedekah. Jadi walau sedikit dia bisa sedekah, atau sedekah sedikit sedekah. Sementara orang yang kafir, walau bertumpuk-tumpuk harta kekayaannya, bahkan cara mendapatkannya pun tidak pernah dihiraukan apakah itu melanggar ketentuan atau tidak. Ya. Mereka tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk membelanjakan harta itu di jalan Tuhannya. Ya. Nggak ada istilah sedekah, nggak ada istilah zakat bagi mereka yang durhaka. Jangankan sedekah, memberi kepada orang, wong nek menungso liyane di keraya. Tahu keraya? Tahu di keraya? Direbut, ya. Yang bukan miliknya aja direbut untuk dimiliki, ya. Sehingga sifat kera, ketek, monyet yang ada pada dirinya itu sangat dominan, ya. Tahu ketek, ya, motak, ya. Jadi motak itu binatang yang disimbolkan oleh Tuhan sebagai binatang yang rakus, ya. Pokoknya semua harus dimiliki, ya. Harus dikuasai. Nah, orang-orang yang durhaka biasa hidup dalam keburukan, melihat orang-orang mukmin yang disiplin, hidupnya penuh dengan keteraturan, banyak pantangan, banyak larangan, itu yadhakun, dia mentertawakan. Kuwi deloken isu-isu jungkal-jungkal, golek apa, gak oleh apa kan? Coba itu, apakah kemudian setelah dia sholat subuh perutnya kenyang? Enggak kan? Yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka lalu lintas, lalu lalang di hadapan orang yang mukmin itu, mereka pun berkedip-kedip matanya. Apa kedip-kedip mata itu? Ngece, ya. Itu ya. Ya, bisa. Dip-dip mata, dikedip itu artinya banyak sekali. Itu zamannya Ida Laila dengan Elvi Sukaisi. Ada nyanyi dip-dip mata, dikedip. Ya. Orang-orang yang durhaka ketika melintas di hadapan orang yang mukmin kayak ngene iki, sampean salat subuh terus ana wong sing biasa gak salat subuh, sing petang durhaka lewat itu matanya melihat jenengan, mripate iku nek ndelok sampean iku kedip-kedip dalam arti apa? Ngece. Artinya mencemooh dan memandang hina kepada orang beriman. Diisyaratkannya kepada temannya baik dengan kedipan mata atau dengan cibiran bibir atau dengan cubitan-cubitan tangan, yang semua itu maksudnya tidak lain ialah menghina, menganggap remeh-temeh terhadap orang yang beriman. Kulo wong beriman, ya. Sing liyane wis padha oleh pendapatan. Mendapatkan penghasilan, keuntungan, embuh dengan cara menipu, mengibul, mengelabui, ya, atau dengan gish, ya. Gish itu ngape-ngape ini barang dagangane supaya laku keras, tapi sebenarnya tidak seperti apa yang disampaikan. Mutu kualitasnya tidak seperti yang diceritakan. Itu namanya gish. Promosi yang berlebih-lebihan, melampaui batas ukuran yang sebenarnya, itu nama gish, ya.
Jadi mereka itu menganggap orang mukmin, orang yang beriman itu remeh-temeh. Karena memang perilaku orang beriman terlalu diikat oleh ketentuan-ketentuan Tuhannya, diikat oleh keimanannya. Beda dengan yang durhaka itu. Mau berbuat apapun dia tidak ada pantangan. Ya, jadi ingin mengerjakan, kerjakan, ingin melakukan, lakukan. Ya. Sehingga memang dalam kehidupan dunia ini beda antara yang beriman dengan yang durhaka tadi itu. Maka jika berpapasan, bertemu atau melintas di hadapan orang yang beriman, maka orang yang durhaka itu memicingkan mata, memberikan isyarat kepada kawannya bahwa apa yang ada pada diri orang mukmin itu adalah kehinaan dan kerendahan martabat. Tengok tak sampean. Nah, itu delok niku. Kere-kere domba-domba tersesat itu. Ya. Mau ya ngisore kok. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, pangkal ayat 31, yaitu apabila orang-orang durhaka itu kembali kepada ahli mereka, orang-orang yang sepaham dengan mereka, atau keluarga-keluarga mereka sendiri yang jauh dari agama, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Ujung ayat 31. Dengan ketiga ayat ini jelas diterangkan bagaimana sikap orang-orang yang durhaka terhadap orang-orang yang beriman. Ketika berhadapan muka, mereka tertawakan. Sebab orang durhaka itu merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, dan kalau berkumpul dengan sama mereka, yang jadi buah cemoohan ialah orang-orang yang beriman jua. Dan kalau orang-orang durhaka itu telah berkumpul dengan ahlinya atau kawan-kawan sepahamnya, isi pembicaraannya tidak lain dari olok-olok, menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman. Objek pembicaraan yang selalu dalam posisi nista, tak punya kemuliaan, ya, bahkan mungkin ya itu dianggap binatang-binatang yang boleh disembelih, gitu ya. Ya. Itu orang-orang yang beriman menjadi objek perbincangan orang-orang yang durhaka, di mana yang diperbincangkan adalah kerendahan martabat, kehinaan derajat dari orang yang beriman itu. Maka tidak heran ketika orang-orang yang durhaka ketemu dengan orang yang durhaka lainnya, pasti semakin gregeten, ya, ceremet dengan keadaan orang yang beriman. Kok ono yo wong modele kaya ngono kuwi, ya. Jadi orang beriman itu orang yang aneh, gitu ya, menurut pandangan orang-orang yang durhaka. Wong wayahe rebutan beras bagian, kok dia malah nggak mau menerima karena malu kepada Tuhan, tidak bekerja kok, kemudian dia menikmati anugerah. Padahal justru yang menolak itu karena tahu bahwa BLT itu adalah hasil pinjaman negara yang mesti dibayar oleh seluruh warga bangsa. Akhirnya apa? Dia tidak mau menerima karena itu nanti akan dipertanyakan. Ini loh gara-gara ngopeni kamu, negaramu mengalami kebangkrutan. Nah, orang yang memiliki prinsip hidup yang kuat kadangkala itu jadi cemoohan. Kok aneh ya ono wong koyo ngono kuwi. Ya. Omahe ora api, ora tembok, gitu. Ya karena memang dia hidup apa adanya dan hidup dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dia ridho, bahagia dengan itu semua. Apa kau kira yang hidup di benteng-benteng yang kokoh itu hatinya sekokoh mereka yang hidup ya di tabing-tabing, ya, tabing oh ya, di tabing-tabing yang terbuat dari bambu, ya, belum tentu. Kadang mereka yang hidupnya pas-pasan, mereka yang hidupnya serba dalam kekurangan menurut
hitungan materialistik, ya, itu jauh lebih damai, lebih tenang, lebih tentram jiwanya daripada mereka yang hidup di istana megah, gitu, di gedung-gedung yang mewah gitu. Tapi semua itu adalah hasil dari pinjaman. Hasil dari pinjaman. Numpak mobil anyar tapi silian karo numpak sepeda ontel, nek perlu mlaku nganggo sikil, iku tenang sing ndi? Nek sampean tenang sing numpak mobil anyar, berarti jiwa sampean memang jiwa kethek kuwi mau, rakus tamak kan kikir ya. Ya. Mula sikilmu gawe mlaku sing benen, wis ya. Sregep mlakune. Ya. Karena kendaraan yang sangat kokoh alamiah ya dua kakimu itu, ya. Gawenan melayu sing banter. Ya. Nek pengen cepet sampai nggone, aja klimbrak-klimbrak kelokat-keloket kaya uler apa itu? Kelokat-keloket. Tahu uler kan? Heeh. Sing mlakune uler keket makane ngene. Gak sampai-sampai enggen ya. Langkahkan derap langkah kakimu. Nah. Ya. Wis dasar sing pangan ora pati bergizi, terus tampilane kaya wong busung lapar. Stunting maneh. Ini aja ge stunting ya. Dodot dijak olahraga sing ngene ya. Mas sapa iki? Mas Rizky ya. Aja ketok cilik, 2 tahun kas kudu ketok gedhi ya. Nek perlu dikumpo. Ini Mas Afin ini dulu kecil kayak kamu gitu. Nah sekarang sudah besar lah kamu. Ini dulu kecil sekarang udah kelihatan tadi itu ya. Pokoknya ini asrama itu kudu ketok sehat-sehat. Ngocok ini bolak-balik ketok kelimprek. Kurang gerak ya. Dulu jaluk nyusu mulai mana akhirnya ya. Nah, untuk itu ayo Allah itu senang dengan mukmin yang qawiyun, mukmin yang kuat, ya. Mukmin yang kuat. Iku batekan mari ben gak batekan ben gak muni. Jadi mukmin yang kuat dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya. Ngene ya. Masa cilik mentes ya. Nek digigit puwedes. Akhirnya ngoleh ya. Tunjukkan. Nah, jadi jangan menampakkan keloyoan. Loyo dopene. Waya subuh sik ngene. Ngene lho ya. Dikono ngene. Subuh ngene. Guys, ayo semangatnya harus dibangkitkan. Kenapa? Orang-orang durhaka memandang remeh dan memandangmu tidak berdaya. Gitu loh. Kowe nek didepno temenan kudu duwe kekuatan. Maka dulu Mbak Yama Dahlan itu gara-gara melihat bagaimana para Belanda itu berbaris. Nah, saya pengen perlu dikerjasamakan dengan Koramil ini. Jadi minimal tiap bulan sekali diklat dibina oleh Koramil hari Ahad. Ya, 1 hari. Ben gak lemes kaya walasane pancing. Sing bagian ujung lemes itu. Ingin siap. Sewaktu-waktu dipanggil perang itu langsung cuis. Ya. Mosok ndelok potongan kok lemes ae. Rasaku mangane ya wis cukup. Tapi mergane enggak dilatih itu akhirnya ya sing dipangan itu tidak berefek kepada fisiknya. Jak maju le ora gelem. Suket ning kono
Nyabut suket ora pentos. Nyabut itu gak kuat. Kenapa? Karena gak pernah dilatih. Ustaz Roni, nanti kerjasamakan dengan Koramil. Koramil siap membackup. Ngomong dari Ustaz Kusno. 1 bulan sekali wawasan kebangsaan dan disiplin nasional. Oh, no, materi ini. Penggak kelember. Mangan wareg gak mangan wareg kok padha wae. Mari mangan mlungker. Turu mengkurep. Ngono. Iku sing kadung kesirep ya. Tapi sing langsung beraktivitas biasanya dijak lari, isuk lari-lari ben ketok sehat bergas, semangat. Allah cinta dengan mukmin yang kuat. Allah enggak senang dengan yang loyo-loyo itu, ya. Wis dasare ora pati lemu, ya toh. Terus kekuatannya gak enek. Kena angin lehot pisan. Iya, wis guntai. Ngono pengen dadi polisi ya, dadi polisi tidur. Tambah ganggu kancane. Jadi orang kafir itu melihat kita orang beriman itu jadi bahan olokan. Ketemu ku yo ngenyek, ketika mereka bertemu dengan komunitasnya, itu juga mereka meremeh-temehkan kita. Memang kenyataannya seperti itu, kita pantas dan layak untuk dianggap nista oleh mereka. Ya, dari sisi ekonomi yo gak sugih, ya toh. Dari sisi fisik yo kelihatannya lemes kabeh, ya. Terus dari sisi apa yang mau dibanggakan? Maka Allah bilang melalui Rasulnya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Bahkan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza dan apabila ra'au mereka melihat orang-orang durhaka itu melihat pada mereka yang beriman, qalu mereka orang yang durhaka itu berkata inna haula'i ladallun. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Ya. Tidak hanya jadi bahan obrolan, tidak hanya jadi bahan cibiran, cemoohan. Orang yang beriman di hadapan mereka yang lacur durhaka, di hadapan mereka yang kufur, yang ingkar dengan Allah, yang tidak taat dengan aturan Allah, itu dianggap domba-domba yang tersesat. Wis domba tersesat lagi. Padahal kalau domba itu sampai terlepas dari kerumunannya saja akan sangat gampang untuk diterkam oleh namanya seri. Kok seri minggat sih? Seri minggat itu kan ibu are-are. Serigala, ya, diterkam serigala. Makanya sampean harus membuat komunitas yang kuat. Ya sudu ba'dum ba'don. Ya betul. Ini ya. Lindungi temanmu satu asrama. Jangan usik dia. Dia bagian daripada tubuhku. Nah, jika kau sakiti, aku yang maju. Nah, itu namanya pembelaan. Ya. Ini penting. Ya. Karena mereka orang durhaka itu menganggap orang yang beriman itu sesat. Kita menganggap mereka orang yang sesat. Itulah mindset. Itulah cara pandang. Tetapi kita harus tawazun, harus berkeseimbangan. Ya. Dan apabila mereka lihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat, ayat 32. Maka kalau kelihatan orang beriman telah meleburkan diri ke dalam cita-cita yang besar, menegakkan sabilillah, jalan Allah yang lurus, sehingga mukmin itu mau mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang mulia itu, mereka yang durhaka itu menuduh bahwa orang mukmin itu telah memilih jalan yang sesat, membawa diri kepada kebinasaan. Jadi kalau wajahidu fillah haqqa jihadi, ada panggilan jihad di jalan Allah,
bagi orang yang mukmin, jangankan harta, nyawa pun dipersembahkan, dikorbankan untuk peran serta dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. Kata orang kafir, orang yang durhaka, lu, gak bahaya ta? Iku kan sesat. Kok iso-iso nih mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tahta singgasananya, sekedar hanya ingin untuk mencapai cita-cita yang belum tentu pasti. Apa? Kebahagiaan ukhrawi, adanya surga yang dijanjikan Tuhannya. Gak keblinger ta wong kuwi. Ya. Wae mangan enak-enak dina Ramadan, padha pesta pora. Lah kok dia menghindar? Dia mengatakan, "Sorry lah yau, ini saimun." Aku lagi menunaikan ibadah puasa. Aku harus menahan diri dari makan minum dan dari kemewahan, kemegahan duniawi ini. Wah, gak bahaya ta itu. Sesat orang itu. Semua lagi berebut kekayaan dengan cara apapun. Iki dikasih kekayaan, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu summalatus alunna yauma idin anin naim. Betapa beratnya menjadi orang kaya ketika harus mempertanggungjawabkan soalan, pertanyaan satu demi satu diajukan pada mahkamah peradilan Tuhan nanti. Dia pilih menjadi yang biasa-biasa saja. Ya, dia bisa memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi dia tidak bergaya hartawan, tidak menikmati sebagai miliardernya, karena dia tahu bahwa semua ini hanyalah ujian belaka. Pada saatnya diminta pertanggungjawaban yang sangat memberatkan, maka dia pilih santai-santai saja. Tapi ini wis sugih, ini saya kering ini iki yo aja santai-santai saja. La takun kalan-alan nas, dari Kanjeng Nabi, jangan menjadi beban orang lain. Saiso-isone disai-isakno. Saya harus mempunyai makna kehadiran saya di hadapan orang lain. Saya tidak membebani dia, tapi saya akan menuntun, membimbing dan menambah bagaimana mereka yang hidup bersama dengan saya bisa merasakan bahwa kehadiran saya ada manfaat baginya. Mana ya? Kehadiran saya ada manfaat bagi mereka. Punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara manusia yang punya manfaat bagi manusia, yang diambil manfaatnya oleh manusia lain, tidak sebaliknya yang pandai memanfaatkan kehadiran orang lain. Nah, itu salah pandang nanti, ya. Maka tujuan sesat itu akan menjadi nyata manakala orang-orang yang beriman itu juga goyah, ya. Tetapi kalau dia bersikukuh, kokoh dalam keyakinannya bahwa Allah telah membeli jiwa raganya, seluruh hartanya dengan surga yang lebih indah, yang jauh mempesona, ya, penuh dengan nikmat yang buat bahagia dan selamat, ya. Saiki ning donya mangan enak terus wis ora usah dipikir teko ndi oleh carane oleh kaya apa, sing penting enak. Akhirnya kakek mangan enak padha kolesterol kabeh, ngeta donya, ya. Wae poso gak gelem poso, ya. Akhirnya terjebak dalam ragam penyakit. Wa ma ursilu alaihim khafidin, wa ma dan tiadalah ursilu mereka itu diutus alaihim atas mereka khafidina untuk menjadi pemelihara. Ayat 33. Padahal tidaklah mereka itu diutus kepada mereka untuk menjaga pemelihara, menjadi pemelihara. Artinya meskipun orang-orang yang durhaka itu menuduh orang tersesat jalannya karena tidak lagi mengikuti haluan menyembah berhala atau corak kehidupan lain yang tidak sesuai dengan agama Allah, tidaklah orang durhaka itu diberi tugas menjaga hidup orang mukmin atau memeliharanya. Baik orang mukmin itu akan menderita atau terkorbankan karena membela keyakinan hidup,
semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang kafir yang durhaka itu. Jadi apa pedulimu? Artinya ini asli loh ya, menungso iku bertanggung jawab atas perilakunya masing-masing. Jadi orang kafir itu tidak bertanggung jawab untuk kesejahteraan orang mukmin, untuk kecukupan hidup orang mukmin, tidak. Ya. Apalagi wong durhaka, wong miliknya orang ingin jadi miliknya kok. Nyata. Maka sikapnya justru aniaya. Maka Allah menegaskan, tidaklah mereka itu diutus untuk memelihara kepada orang lain itu. Orang kafir, orang durhaka tidak punya hak memelihara kepada orang mukmin. Makanya orang mukmin sama orang mukmin itu adalah auliya ba'duhum ala ba'din. Mukmin sama mukmin itulah penolong pengayom satu dengan yang lain. Ya. Maka pada hari ini, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, pada hari ini, hari pembalasan di akhirat nanti, atau hari kemenangan cita-cita orang muslim di dunia ini, terbaliklah keadaan hari itu. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun, tepatlah sebuah pepatah, mereka yang beriman itu akan mentertawakan mereka yang kafir. Jika hari ini orang kafir durhaka itu mentertawakan orang mukmin, pada hari yang dijanjikan oleh Allah, hari kemenangan, hari kiamat, nanti orang mukmin akan mentertawakan orang-orang kafir. Tepatlah pepatah bahwa orang durhaka itu tertawa lebih dahulu, menangis kemudian. Sedang orang beriman bersakit-sakit dahulu, tertawa kemudian. Maka mereka di waktu itu akan mentertawakan orang-orang yang durhaka, yang pada waktu hidup di dunia ini petentang, sambil mentertawakan orang mukmin karena orang mukmin dianggap sesat, salah jalan, ya kan? Maka hari ketika kematian sudah datang, kebangkitan dimulai, mereka yang mukmin tertawa gembira menerima nikmat yang telah dijanjikan Tuhannya, yang selama di dunia dianggap sebagai candu atau sebagai ilusi oleh mereka yang kafir tadi itu. Hal suwibal alal araiki yanzurun, mereka berada di mahligai memandang kepada orang-orang kafir. Duduklah orang yang beriman itu di atas singgasana mahligai ketinggian, memandang nikmat sekeliling dan memandang pula akibat buruk bagi orang-orang durhaka tadi. Lalu dia mengatakan, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun, bukankah tidak dibalasi orang-orang yang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan. Bukankah itu sudah adil? Bukankah akibat dari langkah awal yang buruk adalah ujung keburukan pula? Demikian sebaliknya, itulah hal yang wajar. Jika memulai dengan kebaikan, maka akan berakhir dengan kebaikan. Jika memulai dengan keburukan, maka ujung jalannya pun akan penuh dengan penderitaan. Makanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk, walau kita dalam keadaan apapun sulitnya, apapun sakitnya, kita kerjakan terus supaya kita pada hulunya, pada ujungnya menjadi yang bersenang, berbahagia dan meraih cita-cita kita. Gitu ya, Mas Rizky ya. Yes, ya. Yuk. Sekarang saatnya kita berakit-rakit ke hulu. Bagaimana kita mengalami kesulitan-kesulitan ini, kita jadikan sebagai guru yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, kemenangan, kemudahan, kebahagiaan, keselamatan berikutnya. Itu wajar. Nek gak tahu nandur, gak kira panen. Untuk nandur butuh pengorbanan. Yang tak pernah berkorban tak akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabasyiril mu'minin. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.